Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Adha. Saya dari kelas 5A MK Pembangunan Regional NIM 180210204, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Peranan Transportasi di dalam Pembangunan Regional di Era COVID-19. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Resna Dewi Esos MSP karena berkat beliaulah video ini ada. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, ada baiknya kita mengetahui asal mula kata transportasi. Transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu transporter, yang mana trans berarti barang dan porter mengangkat atau membawa. Jadi, transportasi adalah membawa suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Pendapat Salim tahun 2000, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan pergerakan dan pengubahan tempat barang dan penumpang ke tempat lain. Sedangkan menurut Miro tahun 2005, transportasi dapat diartikan untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkat atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu transportasi, ada baiknya kita juga mengenali jenis-jenis transportasi. Nah, saya ambil contohnya itu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki beberapa alternatif transportasi umum, yaitu pertama, pesawat. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki bandara yang bernama Ferdinand Lumban Tobing yang berada di Jalan Lapangan Lingkungan 6 Pinang Sori, Gang Merijo, Pinang Sori. Yang kedua, angkot. Nah, angkot ini adalah angkutan umum yang digunakan untuk membawa cukup banyak penumpang. Angkot ini mempunyai rute yang pertama, Pandan, Sibuluan, Tuka, Sarudi, Sibolga. Dan yang kedua, Sibolga, Mela, Poriaha, Kolang, Songkam, dan Barus. Dan juga ada beberapa rute lainnya. Ketiga, ada kapal dolphin. Kapal dolphin ini bertujuan untuk mengangkut para penumpang dari pesisir pantai Pandan ke pulau-pulau terdekat, misalnya Pulau Kalimantung, Pulau Mosala, Pulau Putri, Pulau Poncan, Pulau Sendok, dan pulau lain-lainnya. 4. Becak. Becak ini hampir sama dengan angkot, cuma perbedaannya pada jumlah penumpang yang dibawa. Becak hanya membawa 3 penumpang saja, sedangkan angkot itu lebih dari 3. Materi selanjutnya adalah perkembangan transportasi. Yang pertama itu ada teori poros. Pada teori ini memandang peran jalur transportasi, di mana keberadaan poros transportasi memiliki mobilitas yang tinggi. Asumsi tersebut berimplikasi pada perkembangan zona-zona yang ada pada daerah sepanjang proses transportasi akan lebih besar dari zona yang lain. Yang kedua itu ada kekuatan dinamis. Secara garis besar, kekuatan dinamis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuatan-kekuatan sentrifugal dan kekuatan-kekuatan sentripetal. Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya pergerakan penduduk dan fungsi-fungsi kekotaan dari bagian dalam suatu kota menuju bagian luar. Sedangkan kekuatan-kekuatan sentripetal adalah kekuatan-kekuatan yang terjadinya pergerakan baik penduduk maupun fungsi-fungsi kekotaan yang berasal dari bagian luar menuju bagian dalam daerah perkotaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh transportasi terhadap perkembangan kota. Transportasi memiliki pengaruh terhadap perkembangan kota yang sangat strategis dalam mendukung fungsi suatu wilayah. Baik suatu jaringan transportasi, maka ekonominya juga dalam suatu wilayah tersebut akan semakin meningkat dan berkembang. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas regional yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli.
Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 kecamatan, yaitu Andam Dewi, Badiri, Barus, Barus Utara, Kolang, Lumut, Mandua, Mas Pandan, Pasar Ibu Tobing, Pinangsori, Sarudi, Sibabangun, Kandung, Sitahui, Sorkam, Sorkam Barat, Sosok Gadong, Sukabangun, Tapanuli, dan juga Tukan. Dan sebagian besar wilayah di kecamatan tersebut berbatasan dengan lautan. Mayoritas penduduknya adalah Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Angkola, dan Batak Simalungun, serta Batak Dairi. Kan tetapi masih ada suku-suku lainnya yang menetap di daerah ini. Nah, dari semua penjelasan itu, masuklah kita ke inti pembahasan, yaitu dampak COVID pada transportasi umum di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi itu yang cukup stabil dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 4,79% dan terus meningkat di tahun 2013 sebesar 5,18%, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 5,04%. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 5,12%, dengan rata-rata pertumbuhan periode 2010 sampai 2016 sebesar 5,06%. Sedangkan di masa pandemi COVID-19, sektor transportasi mengalami penurunan pendapatan sebesar 30% sampai dengan 70%. Itu baik di transportasi darat, laut, maupun udara. Penurunan tersebut diakibatkan karena masyarakat yang udah mulai enggan menaiki angkutan umum karena takutnya terkena dampak dari COVID-19. Nah, dari kasus ini berdampaklah pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang dilakukan pemerintahan daerah agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat naik kembali, yaitu dengan cara menghimbau masyarakat agar menaati protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Pada beberapa minggu terakhir ini, transportasi umum yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah mulai beroperasi secara normal, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, sekianlah video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga videonya dapat bermanfaat untuk kita